Udah? Udah. Udah nih. Alright teman-teman, balik lagi di konten vlognya Sekolah Tinggi Musik Bandung emang ya, betul ya? Ini kita masih di Sekolah Tinggi Musik Bandung nih. Kita mau berangkat ke SMA 10 Bandung, bener ya? Iya. SMA Negeri 10 ya? Iya. SMA Negeri 10 Bandung, di dekat-dekat Jalan Suci sini. Di sana ada motor orang aja. Apa? Nah ini lagi ngomong orang berisik dia. Ini kita mau nyamperin SMA 10 Bandung karena di sana ada expo untuk education ya. Iya. Betul nggak? Iya. Itu apa sih namanya? Bener nggak? Kita Daripada puyeng kita langsung ke sana aja. Come on. Jadi sebenarnya sama kampus kita sama Sekolah Tinggi Musik Bandung nih jaraknya nggak jauh-jauh banget. Tetanggaan ya? Tetanggaan, mungkin 500 meter mungkin ya. Yoi. Atau lebih, pokoknya kurang dari 1 kilometer deh. Atau mau dicoba diukur? Nggak usah, Nggak usah. capek. Jadi kalau mau tahu di dalam kita tuh mau ngapain, langsung ikutin terus aja. Ayo. Udah ada yang nyanyi-nyanyi aja. Nah, itu boots teman-teman bermusikku. Kita ada di sana. Ada Edu Expo 2023. Gue nggak tahu sih ini dimulai dari tahun berapa atau mungkin baru tahun ini mulai, nggak tahu, tapi nanti kita tanyain aja sama yang bersangkutan ya. Jadi sekarang kita samperin aja dulu booth teman-teman kita. Ini ngikutin terus. Kok kenapa ngikutin? Itu ke saya Pak. Oh iya benar. Saya pulang aja deh. Jangan. Oh, jangan deh. Ini nggak ada yang videoin. Nah, ini boothnya Sekolah Tinggi Musik Bandung nih, boothnya kita nih. Alumni. Jangan ulangin dong. Padahal saya juga alumni, kok nggak dipasang fotonya? Kan Anda ada di sini. Oh iya. Sekolah Tinggi Musik Bandung. Di sini banyak juga selain STIMB. Di sini ada UNPAS, ada juga Unisba, ada Sekolah Tinggi STIE berarti pariwisata. Itu ada apaan yang nggak kelihatan nih, bentar. Ada ITHB juga, ada BINUS, banyak deh pokoknya. Bukan cuma Sekolah Tinggi Musik Bandung aja. Jadi emang ini tuh booth buat teman-teman kita yang masih aktif di kampus. Seenggaknya mereka menjelaskan bahwa kuliah musik itu bisa seru. Kuliah musik itu bisa setara dengan kuliah-kuliah yang lain, dengan universitas-universitas lain. Jadi Sekolah Tinggi Musik Bandung juga punya keunggulan di bidangnya. Jadi ya memang harus ikutan kayak gini sering-sering sih. Kuliah musik ngapain? Iya bener, nanti dijelasin sama teman-teman bermusikku. Kuliah musik tuh ngapain aja. Bukan cuma main musik doang kok. Bukan. Ya garis besarnya memang main musik, tapi bukan cuma itu doang. Kalian akan belajar banyak hal yang mungkin selama kalian bermusik kalian belum pernah tahu. Bukan nggak tahu ya, tapi belum pernah tahu. Jadi terus kepoinnya Sekolah Tinggi Musik Bandung. Come on. Oke guys, kita lagi di booth SMA 10. Apa sih? Hah? Acara apa? Jadi kita ngapain di sini? Kita di acara Purwaka Bapta Aninditya, yaitu lebih ke Edu Expo ya, buat promo-promo STIMB, kampus-kampus lain juga banyak.
SMA Negeri 10 Bandung untuk dimintain tanggapannya. Gimana tentang acara ini? Ini harus banget nih. Kan acara-acara gini keren ya, bener nggak Mang? Keren banget, makanya kita harus cari gurunya yang bersedia untuk ngomong. Nah, scouting dulu. Ini ibunya masih diajak ngobrol. Yang mana? Ini yang ini. Ibu, permisi. Saya dari Sekolah Tinggi Musik Bandung. Ibu mau saya interview, mau nggak? Mau minta tanggapannya aja untuk acara ini kayak apa? Ini aja yang kurikulum, Mbak. Boleh, mana? Ada? Bapak, betul dengan Bapak Saptan. Iya, betul. Saya Donaviano nama saya. Iya. Saya perwakilan dari Sekolah Tinggi Musik Bandung. Oh iya. Begitu. Kebetulan saya dari tadi juga lihat murid-murid Bapak potensi main musiknya. Oke. Luar biasa. Oke. Memang. Siapa Betul. tahu bisa bergabung sama kami nanti. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Nanti bisa Gitu. bergabung ya. Amin gitu. Saya sih sebenarnya cuma meminta tanggapan Bapak. Iya. Meminta tanggapan Bapak tentang event ini. Iya. Ini tuh adalah event tahunan Pak di sini. Event tahun sebetulnya gini. Event tahunan kita di mengenai Edu Expo itu ada 2 ya. Jadi satu ditargetkan di bulan biasanya Oktober November lah, sekitar itu waktunya. Itu khusus untuk kelas 12. Gitu. Jadi ada anak kelas 12 yang Edu Expo-nya dalam rangka mereka masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Nah, kemudian kita melihat ada satu peluang di mana anak yang tadinya berbondong-bondong ingin masuk perguruan tinggi negeri, pada akhirnya kan difilter lah. Sehingga akhirnya ada yang lulus, ada yang belum lulus, bahkan nanti akhirnya ada yang tidak lulus gitu ya. Nah, yang tidak lulus ini pasti mereka pun berkeinginan masuk perguruan tinggi. Nah, tidak lain tempatnya pasti perguruan tinggi negeri swasta, perguruan tinggi swasta. Ya, itu yang pertama. Yang kita lihat ada potensi di situ, kita harus memberi informasi yang lebih dalam gitu. Yang kedua, kebetulan yang kelas 11 itu di SMA 10 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini salah satu yang kita akan lakukan di kelas 11. Kelas 10 yang mau naik ke kelas 11 itu harus milih mata pelajaran, Mbak. Nah, mata pelajarannya ini mesti disangkut pautkan dengan kemana dia akan melanjutkan. Jadi kalau misalnya dia ingin melanjutkan ke jurusan arsitek lah misalnya, mata pelajaran apa yang diperlukan di sana? Maka 2 di antara 4 yang harus dipilih oleh anak kelas 10 itu harus nyangkut berkaitan dengan arsitek. Sehingga di situ anak harus butuh informasi kan? Betul. Nah, maka dilakukanlah Edu Expo yang kedua yang sekarang sedang berjalan. Ini tujuannya itu. Oke Pak, menurut saya ini event yang seru, Iya. eventnya keren, Iya. karena memang menurut saya anak-anak SMA tuh butuh Pak, Betul. yang seperti ini, karena mereka harus bebas memilih, Betul. mereka mereka harus bisa tertarik sama pilihannya mereka, Betul. bukan dipilihkan. Biasanya kan begitu. Ini baru Pak, ini baru berdiri sekarang. Jadi inilah yang nanti ke depan akan kita jadikan agenda tahunan juga. Jadi kita memiliki sebuah event yang mungkin bentuknya sama tapi tujuannya berbeda. Jadi ada Edu Expo yang pertama, ada Edu Expo yang kedua. Jadi insya Allah mungkin ke depan akan dijadikan agenda tahunan kita ini. Di booth-nya kami, di booth-nya Sekolah Tinggi Musik Bandung, kita nonton paduan suaranya dari anak didik Bapak dan lain-lain. Saya pikir banyak yang berpotensial. Iya. Banyak sekali, potensial nih. Banyak berpotensi untuk di bidang musik. Menurut Bapak sendiri, apakah memang di SMA Negeri 10 ini banyak dari dulu yang memang cenderung main musik atau memang tidak terlalu dominan, Pak? Di dua potensi yang lain yaitu olahraga dan kesenian, kita cukup bisa mengatakan kita bangga. Kenapa? Karena kita memiliki piala yang sampai tidak bisa ditampung ya di kita, sampai bertebaran di luar, di sebelah sana ada gitu ya. Itu merupakan prestasi dari anak-anak kita di bidang olahraga dan seni. Nah, bidang seni khususnya baik seni musik, seni tari, itu saya lihat luar biasa sekali. Kalau dikembangkan, dididik, dilatih dan sebagainya oleh para ahli yang ada, saya yakin mereka bisa jadi hasil karya yang luar biasa. Amin. Itu makanya
kemarin saya tanya, kalau dari perguruan tinggi yang berkaitan dengan seni ada enggak gitu? Oh ada katanya, alhamdulillah lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberi informasi lebih dalam kepada anak-anak. Bahkan mungkin ke depan apakah ada satu kerjasama gitu ya, misalnya untuk memberikan wawasan, menggali potensi gitu. Hampir semua kebutuhan untuk bidang seni ini akan oleh kita akan coba dipenuhi, Pak. Mengenal musik itu bisa lewat mana aja gitu, Pak. Betul. Kita tuh selalu menanamkan itu. Dan semoga nanti yang seperti Bapak bilang ada kerjasama yang bisa terrealisasi antara Sekolah Tinggi Musik Bandung dan SMA Negeri 10. Iya, mungkin gitu ya, nanti Pak. pakarnya bisa podcast di kita untuk memberikan informasi jauh Bisa. lebih dalam kepada anak-anak kita. Amin. Nanti kita tukeran konten. Siap. Sekali lagi selamat ya Pak ya. Mangga, Sukses mangga. terus Iya. untuk SMA Negeri 10 Bandung. Sehat-sehat juga buat Bapak. Sukses Amin, terus. amin, amin. Semoga acaranya semakin keren lagi, semakin Amin, hebat lagi amin. ke depannya. Dari Siap, kami sekian siap, Bapak. siap. Terima kasih banyak Iya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Omongannya boleh ya? Nih, ini channel YouTube Sekolah Tinggi Musik Bandung. Kita mau nanya, kalian udah kebut mana aja tadi? Tidur. Tidur. Itu kebiasaanku juga sih dulu. Iya kan sama dong. Kan manusiawi kan. Mau ke booth Sekolah Tinggi Musik Bandung nggak? Boleh. Boleh ya. Nanti kalian ngobrol sama teteh-teteh yang di sana. Nanti aku mau tahu testimoni dari kalian ketika kalian udah ngobrol, kalian dapat diterangin apa aja. Gitu ya. Oke? Ini dadah dulu dong. Dadah. Thank you. Akhirnya kita dari pagi ya Mangi kita dia. Dari mulai jam 7:30 pagi kita. Kita dari jam 6. Betul. Tapi acaranya mulai 7:30 pagi. Kalau kitanya dari jam 6. Jadi sekarang udah pukul 14.53 sore. Udah berapa jam tuh itu? Jadi kita udah terus-terusan bareng. Tadi mulai dari kampus dari STIMB ke sini ngelihat aktivitas teman-teman semua di sini, seru-seruan bareng sampai tadi ditutup manggung sama bandnya Sekolah Tinggi Musik Bandung, dan aku tiba-tiba mendadak harus jadi vokalisnya. Kan ada vokalis. Harusnya ada, cuman aku ya udahlah ya.
Terima kasih yang udah nonton, terima kasih banget yang udah ngikutin kita dari pagi, nggak mungkin dong mereka ngikutin kita dari pagi ya dari tadi gitu deh. Terima kasih udah ngikutin kita dari tadi. Jangan kapok-kapok, jangan bosen-bosen untuk nonton konten-kontennya Scouting Musik Bandung, maupun di YouTube, di Instagram, di TikTok. Jangan bosan-bosan di follow TikTok ya, di follow Instagramnya, di subscribe YouTube-nya, di like, di share, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten seru selanjutnya.